Saudara sekalian, memang tidak mudah untuk mengubah pola berpikir atau paradigma yang sudah terlanjur mengakar bertahun-tahun, berbelas tahun, bahkan puluhan tahun. Dan yang dipahami, dipercayai oleh hampir semua orang Kristen di sekitar kita. Pemahaman orang mengenai pelayanan adalah kegiatan di lingkungan gereja. Dan itu telah menjadi harga mati bagi banyak gereja dan orang Kristen. Jadi pada umumnya yang dimengerti sebagai melayani adalah melakukan pekerjaan gerejani. Seperti berkhotbah, memimpin puji-pujian, mengajar sekolah minggu, mengorganisir kegiatan pemuda remaja bermain musik, dan aktivitas lain yang bersangkut paut dengan gereja. Oleh sebab itu, saudara sekalian, perhatikan bagaimana orang-orang merasa pantas melayani Tuhan ketika memiliki keahlian itu. Yang sebenarnya itu hanya bersifat atau lebih cenderung bersifat teknis. Kalau kita memahami pelayanan hanya sebatas ini, maka kita telah mewarisi konsep pelayanan yang tidak tepat. Sebab kegiatan-kegiatan dalam lingkungan gereja itu hanya sebagian dari sebuah pelayanan yang utuh, yang lengkap, dan jujur atau orisinil. Akibat pandangan yang salah ini, saudaraku sekalian, banyak orang berpikir bahwa kegiatan di luar kegiatan gereja bukanlah pelayanan. Pelayanan hanya ada di dalam tembok gereja semata-mata. Dengan demikian, orang-orang yang pantas disebut hamba-hamba Tuhan adalah mereka yang disahkan sinode sebagai pejabatnya. Seperti pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, atau mereka yang memiliki jabatan yang strategis dan sentral dalam pelayanan gereja. Hal ini membuat banyak orang Kristen tidak mengenali identitas dirinya. Tidak mengenali statusnya sebagai orang-orang tebusan yang sepenuh-penuhnya dimiliki Tuhan, yang harus melayani dan harus menjadi hamba Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. You are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi banyak orang-orang Kristen, jemaat pada umumnya atau yang kita sering kenal sebagai jemaat awam, dengan pengertian yang salah ini, tidak merasa memiliki jabatan gerejani, tidak perlu melayani pekerjaan Tuhan, tidak perlu terlibat dalam aktivitas kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan ini kerugian yang sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Memang satu pihak akan menguntungkan komunitas yang disebut sebagai pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan dalam gereja. Tapi pekerjaan Tuhan itu sendiri sangat dirugikan. Jemaat merasa tidak bertanggung jawab untuk turut serta dalam penggenapan rencana Allah. Jemaat cukup memberi uang di gereja, memberi uang ke gereja. Kalau itu namanya perpuluhan, buah sulung, atau apapun namanya. Dan kalau sudah melakukannya, dia sudah merasa telah memenuhi bagiannya. Dan yang mengerikan adalah banyak pelayanan, atau maksud saya banyak aktivitas rohani dan kegiatan gereja yang tidak menyentuh esensi pelayanan yang Tuhan Yesus maksudkan. Sehingga terbangun kerajaan manusia di dalam gereja, bukan kerajaan Allah. Kerajaan pelayanan gereja, bukan kerajaan Allah. Sebab pada intinya pelayanan adalah mengembalikan manusia untuk kembali pada rancangan semula atau rancangan awal. Itulah keselamatan.
usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Jangan diganti dengan kegiatan gereja atau kegiatan agama, saudara. Banyak orang ke gereja, tetapi tidak bertuhan. Kelihatannya bertuhan, tapi tidak rohani. Kalau saya ganti kalimat lain, banyak orang ke gereja, padahal tidak bertuhan. Kelihatannya melayani, tapi tidak rohani. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh memindahkan orang dari pola pikir duniawinya, memindahkan hati dari dunia ini ke dalam kerajaan surga, tidak mengembalikan manusia ke rancangan Allah sebagai tujuan pelayanan, bagaimana kita rohani? Biasanya orang-orang yang tidak melakukan pelayanan yang benar seperti ini memang sudah tidak rohani dia. Sebab kalau dia rohani, dia nggak buat begitu. Kalau dia rohani, dia akan berusaha. Kegiatan itu punya fokus yang jelas. Bagaimana menjadi alat dalam tangan Tuhan, menggembalakan, membina jemaat sungguh-sungguh kembali ke perancangan semula. Memindahkan hati dari dunia ini ke dalam kerajaan surga. Ini berarti mengajak jemaat untuk tidak mengharapkan memiliki dan menikmati dunia seperti anak-anak dunia menikmatinya. Sebab di mana ada harta kita, di situ hati kita berada. Ingat, cinta uang akar segala kejahatan. Kekayaan membuat seorang tidak akan dapat mengerti firman Tuhan kalau dia mencintai kekayaan itu. Orang yang tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, tidak akan dapat mengerti firman Tuhan. Tidak akan dipercayai harta yang sesungguhnya. Alitenon. Kalau kita tidak prihatin terhadap kenyataan jemaat yang masih duniawi, berarti kita masih duniawi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menggiring umat untuk memindahkan hatinya ke kerajaan Allah, karena hati kita masih ada dalam dunia ini. Pelayanan kita harus merupakan pelayanan cloning, di mana setiap umat dikloning untuk memperagakan pribadi Kristus. Bukan hanya seperti Kristus, not just like, tapi memperagakan Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus. Ya, kita semua juga belum sempurna, saudara. Kita juga belum sempurna. Tetapi harus jelas fokus kita. Kita ada dalam proses cloning. Kitanya sendiri harus juga sedang di-cloning. Dan kita melayani jemaat untuk sampai tingkat di mana jemaat menyerahkan diri sepenuh bagi Tuhan yang telah membelinya dengan darah yang mahal. Sehingga setiap umat dapat memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan bukan hanya mengaku Tuhan baik. Setan tidak takut saudara mengerti Tuhan itu baik. Setan tidak takut saudara mengakui Tuhan itu baik. Setan tidak takut saudara mengagungkan Allah yang baik. Tapi setan takut kalau Allah jadi baik seperti Bapa di surga. Memuliakan Bapa di surga itu artinya melayani Dia dengan segenap hidup. Ini loh targetnya, saudaraku. Memang target ini nyaris mustahil. Ini target kemustahilan sebenarnya. Tetapi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Rata-rata orang duniawi kok. Rata-rata keakuan yang kuat. Rata-rata orang egois bagaimana menyerahkan diri untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Sulit. Nah, saya khawatir kita terjebak dalam kegiatan gereja, tapi kita tidak punya fokus yang jelas. Hendak kita bawa kemana jemaat ini. Sebab kita sendiri tidak bertumbuh. Dan ini yang terjadi di belantara pelayanan ini. Analisa yang saya lakukan secara tidak sengaja atau tidak sadar atau tidak sistematis mungkin juga. Tapi nyata. Ketika orang jadi aktivis,
malah lemah dia. Yang tadinya ketika jadi jemaat rajin bawa Alkitab, nyatat gitu. Saya jadi aktivis malah enggak. Bahkan tidak jarang ya saudara, konflik-konflik antar aktivis itu menampakkan kemanusiaan yang belum dibaharui. Ini belum kenyataan orang-orang tertentu yang mencari keuntungan di dalam kegiatan gereja itu. Yang disebut sebagai pelayanan itu. Tapi sebenarnya omong kosong, itu bukan pelayanan. Itu cuma mengisi kesibukan, mengisi waktu untuk punya kesibukan. You cari nafkah, you cari kesenangan. You senang. Namanya melayani, aktif. Apalagi kalau pendetanya baik, tidak mata duitan, nggak terganggu duitku. Aku aman di sampingnya. Tapi Anda tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir sudah nggak selamat nanti. Saya khawatir Anda nggak dikenal Tuhan. Yang sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat saja, Tuhan bisa berkata, I never knew you. I never knew you. Saya tidak kenal kamu. Ini bukan mau marah ya, bukan mau ngomeli ya saudara. Tapi ini harus jadi keprihatinan kita. Kita harus prihatin saudara. Saya adu nih, aktivis dengan jemaat nih. Ada yang lebih rajin jemaat mencari kebenaran. Saya tidak katakan setiap saudara setiap hari keluar rumah. Itu juga tidak baik. Ada aktivis yang harus pergi hari Selasa, Rabu, Kamis. Ya mesti pilih waktu yang tepat, saya mengerti. Tapi kenyataannya, ada orang-orang yang mestinya dia punya kehausan dan kelaparan akan firman. Tapi tidak haus, tidak lapar. Bagaimana kita bisa mengajar orang langkah-langkah iman yang benar kalau kita sendiri belum masuk sekolah kehidupan itu? Dan ini yang menjadi masalah dalam pelayanan kita, saudara. Mestinya pelayanan dimulai dari beberapa orang yang diajar mengenal kebenaran. Dari beberapa orang ini kemudian seperti multi level marketing, dia menangkan jiwa-jiwa yang lain terus bertumbuh, ya terus begitu. Tidak langsung brek 1.000, brek 2.000, brek 3.000. Kita juga telah memulai satu langkah yang salah, saudaraku. Dan sekarang kita menyadari kesalahan ini, saudara. Mestinya kita bukan membuat mass produksi massa, tapi harus home industry. Setiap kita itu harus menyentuh orang. Tidak usah 1.000, tidak usah 100, tidak usah 500, tidak usah 50. Mungkin satu orang saja selama kita hidup. Satu saja. Saya benar-benar masuk surga dan didewasakan. Benar-benar menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Betul-betul dikembalikan kepada gambar Allah yang semula. Benar-benar hatinya dipindahkan dalam kerajaan surga. Benar-benar di-cloning. Benar-benar melayani dengan segenap hati. Tidak usah 101 saja buahmu. Yang penting berbuah. Satu saja. Saya khawatir kegiatan gereja kita pikir bisa menggantikan buah itu. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sebab kalau kita sendiri sungguh-sungguh bertumbuh, seperti yang sering dan terus kita dengar, bahwa kita terus mengalami pemulihan gambar Tuhan. Kalimat ini abstrak, saya tahu. Makanya saudara belajar terus. Memindahkan hati kita dalam kerajaan Bapa di surga. Kita terus mengalami proses cloning. Dan hidup ini kita tidak punya hal lain kecuali melayani. The only word I have. Melayani Tuhan. Maka saudara akan pasti menggarami. Dan pelayanan itu adalah ekspresi kehidupan. Not just to do, but to be. Dan kalau kita semua mengerti kebenaran ini, gereja tidak akan mengarahkan jemaat kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Hari ini saya kampanye terus
bahwa kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Jangan kita menggunakan kuasa ilahinya untuk mempermudah kehidupan. Itu akan sangat merusak integritas. Orang Kristen yang dewasa tidak mudah minta tolong Tuhan, saudara. Kenapa? 2 alasannya. Sebab Tuhan tidak akan menolong saudara kalau saudara tidak menolong diri saudara sendiri. Yang kedua, karena Tuhan pasti menolong, tidak usah diharap menolong. Tidak usah diharapkan Tuhan menolong. Tuhan pasti menolong. Anda penuhi bagian saudara, selesai. Kalau Anda menganggur, tingkatkan potensimu. Jangan tidak punya potensi, mau kerja, mau posisi yang baik. Rusak itu perusahaan, ambruk itu perusahaan, saudara. Kalau gajimu cuma 2,5 juta, maaf ya, 2,5 juta juga bukan cuman cukup. Jangan tiap mesti kontrak, harus utang. Nggak beres. Kalau sekali 2 kali boleh, kalau terus menerus begitu, hidupnya nggak benar. Jangankan kualitas secara rohani, secara duniawi saja model begini juga sudah tidak ada keagungannya. Masuk kantor terlambat, pulangnya mau buru-buru, ngebon terus. Yang model begini tidak usah bilanglah anak Tuhan. Anak setan bisa lebih baik dari dia. Tidak usah anak Tuhan. Di luar anak Tuhan. Punya tanggung jawab. 2,5 juta. Yang 500.000 disimpan. Yang 2 juta dipakai untuk hidup. Ya udah, makan tidak makan dipaksakan untuk itu. Itu baru dewasa, integritasmu bertumbuh di situ. Dan tunggu tanggal mainnya Tuhan buka jalan. Kalau enggak, jalani saja. Jangan minta Tuhan, gajiku buka jalan supaya jadi 500.000. Oh Tuhan, tolong aku jadi kepala, bukan ekor. Kepala apa? You pantas nggak jadi kepala. Anda jadi kepala bukan ekor karena you anak Tuhan. Itu ngawur. Nggak begitu Tuhan itu. Anda punya persoalan lalu mudah ditolong Tuhan. Tuhan tidak akan merusak karakter saudara dan memudahkan jalan hidup ini. Tuhan mengajar kita untuk kerja keras dan menumbuhkan integritas yang baik. Karena di surga kita bekerja. Bukan tidur lagi, makan lagi. Tidur lagi, makan lagi. Tidur, makan lagi. Surga itu tidak begitu. Kembangkan potensi yang saudara miliki. Jadi berkat dimanapun kita berada, saudaraku. Kita telah melakukan kesalahan di waktu-waktu yang lalu. Kita sibuk bagaimana menggelar pelayanan. Memutar roda pelayanan. Tapi kita tidak membenahi diri sendiri dengan serius. Dulu kalau saya di jemaat lihat orang punya kapasitas tertentu, entah dia berkedudukan tinggi, entah dia kaya, entah berpenampilan menarik bagaimana gitu, mata saya hijau dan berkata ini bisa dipakai. Tapi saya sudah bertobat. Bahkan beberapa orang ketemu saya berkata, Pak, saya mau bantu pelayanan Bapak. Saya bilang duduk di situ, dengerin dulu. Saya ngomong, duduk di situ, duduk dulu situ, dengar. Saudara harus tahu apa itu pelayanan. Bukan sekedar saya bisa organisasi Pak, saya akan mendampingi Bapak di bidang misi atau bidang ini, bidang itu, enggak. No need, enggak butuh. Kalau saudara hanya punya kapasitas, kemampuan berorganisasi, tapi tidak mengerti misi yang benar dalam pelayanan, bisa rusak gereja ini. Rusak. Memang dibutuhkan SDM. Sangat dibutuhkan. Kita sering susah memikirkan kurangnya SDM dalam pelayanan ini. Pelayanan gereja ini maksud saya. Tapi kalau saudara bertumbuh dalam kebenaran dan dimanapun saudara berada, saudara menjadi agen-agen Tuhan untuk mengajarkan kebenaran, memberitakan kabar dan keselamatan dalam Yesus Kristus melalui seluruh sikap hidup saudara. Dan menuntun yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus kepada pendewasaan sampai selamat, hatinya dipindahkan ke surga, di-cloning dan turut serta melayani Tuhan seperti saudara melayani. Itu baru betul-betul estafet pelayanan yang benar yang Tuhan kehendaki.
Jadi sekarang kita mesti malu, saudaraku, ya. Jangan hanya karena kita punya tanggung jawab, posisi di gereja, lalu kita merasa kita ini panglima atau perwira tinggi di kerajaan surga. Belum tentu. Dan macam-macam. Jangan sok. Belum tentu. Perwira tinggi kerajaan surga itu yang membawa jiwa sungguh-sungguh diselamatkan. Sampai orang itu betul-betul di-cloning. Sampai menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tidak ada pemisahan ini 10-10 untuk Tuhan. 90 ku pakai suka-suka. Tidak ada. Segenap hidupku. Semua milik Tuhan. Ini tidak gampang merubah. Ini mustahil kok. Saya tahu mustahil. Ini kalau bukan Roh Kudus tidak bisa. Ini anugerah. Tetapi kita harus meresponi anugerah itu. Inilah yang namanya pelayanan tanpa batas itu. Nanti dengan sendirinya pelayanan gereja jadi bagus. Kalau dibangun oleh orang-orang yang mengerti apa itu pelayanan. Mengembalikan manusia ke rancangan Allah yang semula. Hatinya bisa dipindahkan di surga. Sadar bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Memiliki atmosfer berpikir sebagai musafir. Tidak mencintai dunia. Puas dengan apa yang ada. Terus makin sempurna di-cloning seperti Yesus. Dan hidup ini hanya untuk melayani, mengabdi kepada Tuhan. Saya lihat banyak orang baik-baik di gereja. Sungguh baik. Tapi tidak rohani. Betul nggak rohani? Dia pikir standar kebaikan dia sudah cukup. Karena memang dia kalau bandingkan diri dengan orang lain, dia lebih baik. Tapi kalau kita lihat standar firman Tuhan, dia belum jadi anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau tidak dipimpin Roh Allah, bukan anak Allah. Atau belum jadi anak Allah yang baik. Nah, kalau gereja dibangun oleh orang-orang yang mengerti pelayanan ini, bagaimana hidupnya menjadi garam di tengah-tengah masyarakat, dimanapun dia berada, bahwa gereja pasti baik. Gereja tidak menjadi kerajaan manusia. Dan saya mesti kasih tahu ciri gereja-gereja seperti ini. Dia tidak akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dia akan mengarahkan jemaat terus ke kerajaan surga. Bagaimana jemaat mengenakan kodrat ilahi. Dan kalau orang mengenakan kodrat ilahi, waduh, percayalah, rajin, giat bekerja, jaga kesehatan dengan baik, waduh indah, ya, indah. Kalau orang Kristen baru, saya harus berkata, yang perlu tanda dalam nama Yesus ada mujizat. Tapi kalau saudara-saudara sekalian yang sudah mengerti kebenaran, kamu tidak perlu menuntut mujizat, tapi kamu membutuhkan tanggung jawab. Jangan berdoa kalau saudara makan makanan yang tidak membuat tubuhmu sehat. Ingat, santan curuhan kau tumpang tangan dalam nama Yesus, berkati makanan ini. Itu kurang ajar itu. Tapi karena Tuhan punya satu kebijaksanaan, Tuhan bilang, oke lah, boleh lah, ya. Cuman umurmu saya kurangi ya. Kalaupun nggak saya kurangi, kata Tuhan, memang itu kodratnya mesti kurang, nggak bisa nggak. Yang merokok ini ya, anda mesti berhenti merokok. Bukan soal merokok masuk atau masuk neraka. Rokok itu membuat saudara bisa mati muda. Orang lain pun jadi mati muda gara-gara saudara loh. Kita yang nggak biasa merokok nih, kita punya paru-paru bersih. Duduk di sebelah kita orang ngerokok. Kita menghirup udaranya. Lebih jahat itu udara. Lebih jahat itu asap rokoknya dia. Makanya kalau makan di restoran, kalimat yang pertama kita tanya adalah, mana yang non-smoking? Langsung. Mana yang non-smoking? Langsung. Yang tidur tidak teratur, yang sembarangan hidup. Anda tidak punya integritas. Dalam segala hal. Kita akan memancarkan terang, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu kerajaan manusia di dalam gereja harus diganti menjadi kerajaan Tuhan. Pemerintahan Tuhan harus terselenggara dalam kehidupan orang percaya setiap hari. Dalam seluruh kegiatannya. Bukan hanya dalam lingkungan gereja. Pelayanan harus merupakan pelayanan tanpa batas.
Yaitu usaha yang dilakukan terus-menerus orang percaya untuk merubah orang di sekitarnya. Siapapun orang itu. Kalau dia tidak berubah, bukan tanggung jawab kita. Tapi jangan sampai dia tersandung karena kita. Dan sebenarnya tempat pelayanan kita adalah di mana kita berada. Di rumah kita, tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat. Itu real ministry kita, saudara. Bukan di gereja. Jadilah kamu garam. Garam itu efektif kalau di dapur, bukan di gudang. Nah, gereja itu gudang garam. Sedangkan efektifnya adalah ketika saudara hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu pelayanan yang sesungguhnya. Jangan gara-gara saya bicara begini lalu nanti ada yang berkata, Pak Eras kalau begini saya permisi, saya resign saja ya. Saya mengundurkan diri dari aktivitas karena saya belum layak. Ya jangan begitu. Ayo kita bertumbuh. Tapi kalau sudah berkeras begitu ya let him go. Silakan Anda pergi kalau begitu. Ingat ya, ini pekerjaan besar loh. Sangat besar. Karena kita memindahkan orang dari kegelapan abadi kepada terang yang ajaib. Ini ke masalah kekekalan, saudara. Saya bicara terus begini kepada jemaat. Saya ingatkan. Pelayanan yang sesungguhnya dan lebih real bukan di gereja. Justru di masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu bukan di gereja saja, tapi seluruh kehidupan. Itu ibadah yang sejati, latreia. Pelayanan ini saudaraku sekalian yang kasih, pelayanan yang tidak dibatasi oleh cara, sistem dan kegiatan yang berbau gereja atau rohani. Tetapi seluruh tindakan hidup kita setiap hari. Nah, sekarang kita mulai jujur melihat diri kita sendiri. Sebenarnya selama ini kita sudah sampai ke wilayah ini belum? Kalau belum ya kita minta ampun pada kesempatan ini. Kita mohon maaf kepada Tuhan. Kita minta Tuhan perbaharui. Kita minta Tuhan pulihkan. Saya mengatakan ini tidak bermaksud mau melukai saudara. Ya. Sebab tema khotbah ini sesat di belantara pelayanan. Dan Anda tahu, kalau boleh saya ngomong walaupun ini gak enak kedengaran. Banyak orang Kristen yang makin cakap dalam kegiatan pelayanan gereja. Tetapi kehidupan setiap harinya tidak mendatangkan keteduhan bagi sesamanya. Ukuran yang paling bisa ditangkap itu waktu Anda menghadapi orang bawahan. Pembantu rumah tangga, sopir, pegawai Anda, itu sikap Anda itu kelihatan di situ. Kesewenang-wenangan Anda itu. Kepada orang yang lebih lemah, gimana sikap saudara, itu nampak di situ. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus ramah-ramah, bagaimana gitu, sampai buat orang jadi rusak, enggak. Tetapi kalau orang jadi manusia ilahi yang memiliki kodrat ilahi, itu pancarannya sangat berbeda, saudara. Dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Saya bukan anak kemarin sore yang baru hidup, saudara. Saya sudah umur 51 tahun ini. Tahun ini. Saya menganalisa orang-orang di sekitar saya. Saya menganalisa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Sejak saya masih muda. Dan yang paling saya analisa adalah diri saya sendiri. Orang-orang yang makin cakap dalam pelayanan gereja, tapi kehidupan setiap harinya tidak mendatangkan keteduhan bagi sesama. Banyak yang harus dibenahi. Dan kadang-kadang saya tidak tahu dari mana mulai membenahi. Banyak orang rajin datang ke gereja dan di depan mata masyarakat menunjukkan sebagai seorang pembela agama Kristen. Pembela agama Kristen, majelis gereja, aktivis, bahkan pendeta. Tetapi dalam kehidupan setiap hari perbuatan mereka tidak memberkati orang lain. Apa istimewanya orang-orang Kristen seperti ini? Orang-orang seperti ini pada dasarnya belum melayani Tuhan. Nanti dalam kasus-kasus tertentu nampaklah karakter manusiawi mereka yang tidak berbelas kasihan,
terhadap sesama atau semenang-menang. Mau menang sendiri, tidak mau mengalah, serakah, tidak bisa minta maaf. Mau menunjukkan prestasi, kekuatan, kelebihan yang dimilikinya. Tidak mau mengerti orang lain, memaksakan kehendaknya kepada orang lain, pelit, bengis, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini akan makan korban, saudaraku. Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Saya juga memeriksa diri sendiri dengan serius. Sungguhkah saya pendeta yang baik? Sudahkah aku jadi hamba Tuhan yang benar? Coba saudara jujur. Apakah ada korban dari cacat karakter saudara setiap hari? Bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa keluarga besar yang dekat, pembantu rumah tangga, sopir, bawahan di kantor, teman, pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Kristen seperti ini tidak akan pernah menjadi surat yang terbuka, saudara. Dia tidak akan pernah menjadi duta-duta Kristus. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, kita belajar setiap hari bagaimana berubah, di cloning, kita haus dan lapar akan kebenaran. Kalau untuk satu berita koran, pagi-pagi udah nyari. Untuk berita gitu, cari koran, lihat TV, 2, 3, 4 jam bisa orang nonton TV. Apakah 30 menit Anda duduk diam di kaki Tuhan periksa diri? Ada 30 menit saudara bertemu dengan Tuhan? Gak ada alasan, gak bisa, ngantuk, gak tahu mau ngomong apa. Kalau saya jawab kasar mau gak? Gak tahu Pak, saya gak tahu mau ngomong apa. Gak usah ngomong. Udah gak usah ketemu Tuhan deh. Gak usah deh. Seberapa kita mau menghargai Tuhan kita? Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita periksa diri. Tuhan, sudahkah hidupku ini benar di matamu? Ingat, kita selalu sibuk, saudaraku. Tapi kita harus punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Sebagai full-timer Tuhan. Seluruh detak jantung, denyut nadi, tarikan nafas kita adalah irama pelayanan yang tidak pernah berhenti. Begitu kita buka mata pada pagi hari, kita sudah menyelenggarakan pelayanan yang baru hari itu. Siapa orang yang kita akan sentuh hari itu? Biar diberkati Tuhan. Dan boleh melihat suasana surga dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, hidup kita tidak boleh jadi beban bagi orang lain. Hari ini kita semua harus mau. Kalau nggak mau terserah. Bahwa gereja bukan rumah ibadah. Sebagian besar orang Kristen. Gereja itu hanya rumah ibadah pendeta dan full timer. Sedangkan rumah ibadah kita adalah warung toko kita. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Bagaimana orang mengoptimalkan seluruh potensi diri, itulah tempat ibadah dia. Saudara ke gereja cuma duduk-duduk, nyanyi. Yang full timer, nah itu rumah ibadahnya pendeta. Gereja itu rumah ibadahnya pendeta. Yang full timer ya, yang menghidupnya di situ ya, yang dia harus menggunakan seluruh atau menggunakan seluruh potensi, menyelenggarakan seluruh kompetensi yang ada padanya. Itu pendeta. Bagi kita gereja itu tempat pertemuan, meeting together kita. Tapi bukan rumah ibadah kita. Rumah ibadah kita justru di warung, di toko, di kantor. Itu rumah ibadah kita justru di situ. Di jalan, dimanapun kita berada, itu rumah ibadah kita. Mungkin ada di antara kita yang hadir ini tidak punya profesi tetap, tapi jadi tukang parkir. Rumah ibadahmu pinggir jalan ketika memarkir mobil orang. Itu rumah ibadah saudara. Itu tempat pelayanan saudara. Saudara nangkep? Katakan amin. Tapi Pak, Alkitab mengatakan jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Teks aslinya tidak ada kata ibadah. Teks aslinya hanya episinagogen yang artinya meeting together. Gereja itu rumah ibadah pendeta. Tapi bukan rumah ibadah jemaat.
Sebab yang namanya rumah ibadah tempat di mana sudah mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau sudah berpikir gereja itu rumah ibadah satu-satunya, Anda jatuh kepada keberagamaan yang menekankan seremonial atau liturgi atau ritual. Nah, ini belantara yang sesat itu di sini. Ada orang merasa sudah beribadah mengabdi kepada Tuhan karena aktif dalam pelayanan gereja. Tapi hidupnya setiap hari tidak memberkati rumah ibadahnya yang sesungguhnya diabaikan. Saudara sekalian, mulai sekarang jangan merasa beribadah kepada Tuhan hanya pada waktu ke gereja. Tetapi pada waktu ke tempat bekerja kita harus merasa sedang beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan di kantor, di warung, di toko, di rumah tangga bagi ibu-ibu. Pada waktu pulang ke rumah setelah selesai bekerja mencari nafkah. Bukan berhenti beribadah, tapi beribadah di rumah untuk mengurusi dan memperhatikan keluarga. Hari ini saya mengajak anak saya, jadi saya penuhi. Mau ke planetarium, oke saya bawa ke planetarium. Ternyata bukanya 4:30. Oke, mau kemana nak? Monas, saya ke Monas. Saya 40 tahun di Jakarta belum pernah ke Monas. Artinya belum pernah ke bawah Monas, belum pernah. Di luar ya, bawahnya baru kali itu. Hujan, saudara. Sehingga basah kuyup. Rasanya saya sudah lama tidak hujan-hujanan. Basah kuyup. Itu ibadah saya, saudara. Saya harus menjaga anak saya supaya jangan bersalah nanti. Saya harus merebut hatinya. Anak gadis saya yang sekarang kelas 2 SMP ini. Saya harus merebut hatinya. Jangan sampai orang merebut dia. Itu ibadah saya juga. Itu bagian dari ibadah saya. Gereja adalah rumah ibadah para pendeta dan full timer atau kerja sepenuh waktu di lingkungan gereja. Sebab di sanalah para rohaniwan menggunakan potensi kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan yang ditujukan bagi jemaat. Bagi jemaat pada umumnya, gereja lebih disebut sebagai ruang pertemuan ketimbang rumah ibadah. Dalam hal ini, kita tidak boleh menyamakan liturgi atau seremonial agama dengan ibadah. Hendaknya kita tidak dibelenggu oleh pemikiran bahwa ibadah itu hanya di dalam gereja, khususnya yang bertalian dengan menyelenggarakan liturgi. Sehingga hal ini akan membuat kecenderungan praktek manipulasi rohaniwan yang tidak lurus di hadapan Tuhan, yang mudah menjadi korbannya adalah jemaat. Saudara masih bersama saya? Kalau orang berpikir bahwa gereja itulah rumah ibadah satu-satunya, dan liturgi itulah sarananya untuk beribadah kepada Tuhan, maka akan membuat kecenderungan praktek manipulasi para rohaniwan yang tidak lurus terhadap jemaat. Ya, di gereja mencari keuntungan. Dan kita melihat kenyataan hari ini, saudara. Saya doakan pekerjaanmu supaya maju. Itu dukun itu. Model-model dukun itu begitu. Tidak usah didoakan. Kalau jemaat dewasa pasti diberkati. Saya bukan teologi penderitaan ya. Pak Eras anti kemakmuran. Wah, you salah. Saya kasih tahu ya. Kalau Anda jadi anak Tuhan yang baik, Anda itu tidak bisa miskin. Bukan kecil kemungkinan, tapi Anda nggak bisa miskin. Nggak bisa mati muda, buat apa mati muda? Kecuali untuk hal yang khusus yang Tuhan mau kerjakan, saudaraku sekalian. Jadi saudaraku sekalian yang kekasih, saudara harus mulai mengerti sekarang. Bahwa pelayanan gereja ini secara teknis harus jelas menggiring jemaat. Bertujuan yang jelas. Oleh sebab itu saudara ya, harus ikut mengawasi saya ya. Kalau ternyata saya punya langkah salah, Anda harus mulai berkata, Pak, kayaknya salah nih. Bapak salah nih langkahnya. Kita nggak diarahkan ke kerajaan surga ini. Nah, Anda boleh bicara. Ayo, nggak apa-apa. Dan saya bersyukur di sini banyak orang-orang yang kritis, yang berani terus terang kepada saya. Oke, mari. Kita selesaikan secara jantan, saudara. Kalau kita semua memiliki pemahaman yang sama di sini, dan ketika orang bertumbuh dalam kehidupan setiap hari,
Dikloning makin menjadi seperti Kristus, artinya dipindahkan dalam kerajaan surga. Segenap hidup dipersembahkan bagi Tuhan dalam bentuk bagaimana mengekspresikan pelayanan, not just to do but to be. Dimanapun jadi berkat, maka pasti dia punya peran dalam pekerjaan gereja. Gereja memang menjadi sentral. Ada peran di situ. Pasti ada tempatnya di situ. Dan semua kita pasti menjadi satu tim work yang kuat untuk memenangkan jiwa-jiwa baik kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudaraku, langkah yang saudara dan saya harus lakukan hari ini adalah komitmen. Mau bertobat. Pola pikir dirubah. Bahwa pelayanan itu adalah segenap hidupku. Ku pertaruhkan semua bagi Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau aku bertumbuh dewasa seperti Kristus. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Saudara jangan merasa tertuduh atau dimarahi dengan khotbah ini. Tapi mari dengan rendah hati kita membawa diri kita kepada Tuhan. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Ya, orang-orang baik dalam gereja sebelum terlambat. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Para full timer, hamba Tuhan, pendeta, sebelum terlambat. Kita periksa dengan jujur diri kita. Sudahkah kita melayani dia? Amin.